Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat ngaji online yang senantiasa mudah-mudahan Allah muliakan dan senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah diperolehnya. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah untuk malam ini kita melaksanakan kajian hanya melalui media online saja. Mungkin seperti kalau minggu kemarin kita melakukannya dengan online, kemudian dengan langsung ya bertemu di madrasah. Untuk hari ini ngajinya secara online ya, karena melihat kondisi pada saat ini Kota Cimahi dan Kota Bandung ya, Bandung Raya pada umumnya untuk kondisi dalam menghadapi virus COVID-19 ini berada dalam kondisi zona merah. Jadi untuk ngajinya ya, hancang ngajinya kita lanjutkan semua melalui media online. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk kajian Kitab Ta'limul Muta'allim. Kita melanjutkan bab. Kemarin kita sudah sampai di bab istifadah, mengambil pelajaran. Itu ya, Sep. Berarti kita langsung geser ke bab ke-11. Faslun fil wara'i. Halaman 39. Faslun fil wara'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin shalihah. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ieu hiji pasal fil waroi eta tetep ieu pasal dina mertelakeun apik atau hati-hati.
fi halit ta'allumi dina nalika ngaji. Rawa parantos ngariwayatkeun saha ba'duhum sapalihna ulama sadayana hadisan kana hiji hadis fi hadzal babi dina ieu bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kanjeng Nabi eta qola ngadauh Kanjeng Nabi malam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahullahu ta'ala bi ahadi salasati asya'a imma ayyumitahu fi syababih au yuwaqqi'ahu firrasati yaqi au yabtaliyahu bi khudmati sultani malam yatawarra man sing saha jalma lam yatawarra anu henteu apik eta man fi ta'allumihi dina ngajina eta man ibtalahu maka bakal nyoba ka eta man saha Allahu Allah Ta'ala bi ahadi salasati asya'a kalawan salah sawios tilu pirang-pirang perkara imma ayyumitahu yen bakal ngamaotkeun ka eta man Allah ka eta man fi syababihi dina waktu ngorana eta man au yuwaqqi'ahu atawa bakal numibakeun ka eta man au yuwaqqi'ahu atawa bakal numibakeun Allah ka eta man firrosatiki dina tempatna atau dina kampungna jalma-jalma anu jahil anu bodoh au yabtaliyahu atawa nyoba Allah ka eta man bi khudmati sultani kalawan ngaladen ka sultan ka raja famah makana mangka samang-samangsa aya saha talibul ilmi jalma anu milari ilmu eta auroa anu langkung apik kana mangka buktos naon ilmuna eta talib anfa'a eta anu leuwih manfaat wa ta'allumu jeung ari ngajina eta talib wa ta'allumu jeung ari ngajina lahu pikeun eta talib aisar eta leuwih gampang wa fawaiduhu jeung ari faedahna eta ilmu aksaro eta leuwih loba wamin sakitulah we nya paslun fil waroi ieu pasal dina mertelakeun waro naon ari waro teh ari waro teh nyaeta bahasa singkat nama apik jadi waro itu apik hati-hati itu waro nah waro dalam pengertian agama adalah at-taharruza anil haram menjaga diri dari sesuatu yang haram jadi waro itu seseorang yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang haram gitu. Ada lagi yang menjelaskan ayat at-taharruza anis subhat menjaga diri dari sesuatu yang perkara yang subhat gitu.
Itu waro. Nah, kalau bahasa kitanya biasanya disebut dengan api, hati-hati, teliti. Nah, itu waro namanya. Nah, orangnya disebut wiro, namanya wiro. Sanes wiro sableng, wiroa gitu ya. Nah, waro ini harus dimiliki oleh seorang santri, oleh seorang pelajar, orang yang menuntut ilmu, ya. Nah, harus memiliki sifat waro. Gitu ya. Dalam setiap waktu menuntut ilmu, seorang santri, seorang pelajar harus memiliki sifat waro. Gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh para ulama, ya, para ulama di dalam satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyangkut tentang pentingnya memiliki sifat waro, memiliki sifat apik, ya, kehati-hatian. Nah, an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malam yatawarro, barang siapa lam yatawarro, yang tidak hati-hati, yang tidak memiliki sifat waro, yang tidak apik, fi ta'allumihi, ketika dia belajar menuntut ilmu, ketika dia ngaji, ibtalahu, maka Allah akan memberikan cobaan. Allah akan mencoba kepada orang itu bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari yang 3 perkara. Nah, jadi orang yang tidak memiliki sifat waro, kata Nabi, dia akan diuji, dia akan dicoba dengan 3 perkara. Ya, dengan 3 perkara. Mungkin 3-tiganya, mungkin salah satu dari yang 3 perkara ini. Mana yang 3 perkara ini? Pertama, imma ayyumi tahu pisyababi. Dia akan diuji oleh Allah dengan dia dimatikan. Allah akan mematikan dirinya dalam masa mudanya. Jadi pada masa mudanya dia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang pertama bagi orang yang tidak waro. Yang kedua, dia akan diberikan, ya, satu ujian, ya, akan diberikan kepada dirinya, dia ditempatkan di tempat orang-orang yang jahil. Jadi dia ditempatkan di tempat kaum jahil. Lalu yang ketiga, ujian bagi orang yang tidak waro itu, dia akan diuji, ya, dengan menjadi pelayan dari sultan, dari raja. Gitu. Jadi 3. Orang yang tidak memiliki sifat waro maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia akan diuji dengan dimatikan, ya, pada waktu usia muda. Ya, itu ya yang pertama. Jadi banyak orang yang meninggal di usia muda, ya, dia tidak sampai kepada usia tua, ya, karena salah satu sababiahnya bahwa dia tidak memiliki sifat waro di dalam dirinya. Itu yang pertama. Walaupun memang banyak orang yang dimatikan, ditakdirkan oleh Allah untuk mati di usia muda, dia bukan karena tidak waro, bukan karena tidak memiliki waro, mungkin karena yang lain. Tapi salah satu ada sababiahnya bahwa di masa muda itu dia sudah dimatikan oleh Allah, sudah dijemput ajalnya oleh Allah. Salah satunya adalah dia tidak memiliki sifat waro di dalam dirinya. Satu itu. Nah, makanya bagi seorang santri itu, ya, wajibul kudu, harus la buddha, harus memiliki sifat waro ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu. Agar apa? Ya, agar dalam usia mudanya seorang santri
dalam usia mudanya seorang penuntut ilmu, pelajar, mahasiswa, dia bisa sampai berkah usianya menuju waktu senja, waktu usia tua, gitu ya. Jadi ini salah satunya. Jadi salah satu agar kita panjang umur, agar kita diberikan kesehatan, rezeki, usia, ya. Nah, salah satunya adalah sifat waro yang dimiliki. Ini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang tidak waro itu dia akan ditempatkan di tempatnya orang-orang yang bodoh. Jadi di sekeliling dia itu orang-orangnya orang-orang yang jahil semuanya. Gitu ya. Dia tidak bisa berdiskusi, dia tidak bisa bertukar pengalaman dengan orang-orang yang pintar, dia tidak bisa bertambah ilmunya karena di sekeliling dia itu orang-orangnya bodoh, kaum jahil semuanya. Nah, ini Allah uji dengan itu bagi orang-orang yang tidak waro, orang-orang yang tidak apik, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, Allah akan mengujinya, ya, dengan menjadi pelayannya raja. Jadi maksud pelayannya itu menjadi ibaratnya menjadi pesuruh, gitu ya. Kalau bahasa kasarnya jadi kacung, gitu. Jadi tidak enak kalau kita jadi pesuruh, ya. Jadi pesuruh. Jadi harusnya kita ini menjadi menjadi orang yang dimuliakan, ya, oleh sultan itu. Nah, ini jadi pesuruh. Jadi seolah-olah kita ini jadi abid, bahasa itunya, ya. Jadi menjadi pesuruh bagi sultan. Ini akan diuji oleh Allah bagi orang yang tidak memiliki sifat waro. Nah, jadi bagi seorang santri itu harus memiliki sifat waro di dalam dirinya, ya. Apalagi dia dalam masa belajar, gitu ya. Nah, sampai kapan sifat waro ini harus dimiliki, ya? Ya, bukan hanya ketika kita jadi santri, ya. Kita masih jadi pelajar, sampai kita sudah menjadi muallim, sampai kita sudah menjadi syuyukh, menjadi orang-orang yang bisa mufti, memberikan fatwa kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sifat waro harus tetap dimiliki oleh kita. Itu ya. Jadi 3, Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat waro. Nah, lalu kemudian apa sih manfaatnya kita memiliki sifat waro? Kita memiliki sifat kehati-hatian, ya. Nah, sifat waro memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, ketika seorang santri penuntut ilmu memiliki sifat waro, maka ilmuhu anfa'a. Dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ya. Ilmu yang manfaat akan dia dapatkan, ya. Karena ilmuhu anfa'a. Dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmunya mudah untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Ini manfaat dari sifat waro. Kemudian yang kedua, manfaat dari sifat waro itu wa ta'allumu lahu aisaro. Dia belajarnya akan lebih mudah. Belajarnya mudah, menghafalnya mudah, ngadaresna gampil, mutolaahna gampil, murojaahna gampil. Mengambil faidah dari sebelum-sebelumnya, ya, mengambil faidahnya lebih dimudahkan oleh Allah. Nah, ini manfaat dari memiliki sifat waro. Ilmunya bisa manfaat, belajarnya mudah, gitu ya. Dan yang terakhir, banyak faidah yang akan kita dapatkan. Wa fawaiduhu aksar. Faidahnya akan lebih banyak kalau kita memiliki sifat waro. Nah, ini faidah ini yang luar biasa sulit, ya. Karena faidah ini bukan tidak bisa didapatkan hanya dengan kita hadir di pengajian, akan tetapi ada usaha kita untuk memahami, ada usaha kita untuk mengisi waktu-waktu kita, ya, baik ketika kita ngaji maupun ketika kita di luar ngaji, kita memiliki waktu untuk memahami. Nah, ini yang paling sulit. Jadi sifat waro ini manfaatnya kita lebih mudah untuk belajar, menuntut ilmu, kemudian ilmu yang sudah kita pelajari akan diberikan kemudahan untuk dimanfaatkan kepada orang lain,
dan kita diberikan banyak faidah dan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat dari sifat waro. Nah, sifat waro ini harus dimiliki dalam hal apa? Sifat waro ini harus dimiliki dalam berbagai hal. Bukan hanya dalam ilmu saja. Dalam muamalah kita harus memiliki sifat waro. Kemudian dalam siasah kita harus memiliki sifat waro. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita harus memiliki sifat waro. Dalam segala hal sifat waro harus kita miliki. Ya. Karena salah satu menunjukkan ya kualitas diri seseorang di hadapan Allah ini adalah dengan sifat waro. Gitu. Kadang ketika kita diberikan oleh Allah ilmu syariat, ya kita bisa memahami, bisa melaksanakan ibadah, ya dengan sholat, zakat, puasa, haji, dengan memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Di sini diperlukan sifat waro. Maksudnya apa? Ketika kita ibadah, kita sholat, sifat waro harus dimiliki. Sholatnya harus betul-betul menjadi sholat yang sampai kepada Allah. Bukan hanya sholat di atas sajadah saja. Kemudian puasa yang kita lakukan bukan hanya menahan lapar saja. Waro kita harus kita datangkan, harus kita hadirkan di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan sesuatu yang yang bisa membatalkan dari puasa itu. Haji, zakat. Nah, semua ibadah yang Allah berikan harus menghadirkan sifat waro. Ya. Ibadah yang kita lakukan harus menghadirkan sifat waro di dalam diri kita, ya. Itu jadi dalam segala hal, ya, sifat waro ini harus dimiliki ya oleh manusia, ya, oleh seorang muslim, terutama oleh seorang santri. Karena hari ini kita sedang belajar ilmu, maka dalam hal ya menuntut ilmu, ya, sifat waro pun harus dimiliki oleh para santri. Wa minal waroi jeung eta tetep di logat deui nya. Wa minal waroi jeung eta tetep tina sifat waro ayyataharroza ari yen kudu ngajaga talib anisyibai tina warna patuangan. Wa kasrotin naumi jeung tina seueurna ulam. Wa kasrotin naumi jeung tina seueurna kulem. Wa kasrotil kalami jeung tina seueurna nyarios. Fi madina perkara layan fa'u anu henteu manfaat eta perkara. Wa ayyah tariza jeung kudu ngajaga eta talib an akli ta'amis suki tina nuang tuangeun ti pasar. In amkana lamun mungkin eta talib kana ayah tariza kana ngajaga. Li anna ta'amas suki karena sanyana tuangeun pasar eta akrobu ngadeukeutkeun ilan najasati kana najis. Wal khobasati jeung kana kotor. Wa abadu jeung ngajauhkeun an zikrillahi tina zikir ka Allah. Wa aqrabu jeung ngadeukeutkeun ilal goplati kana hilap kana poho. Wali anna absaril fuqara'i jeung karna sanyanyana paninggalna jalma-jalma fakir eta taqoa bakal tumiba alaihi kana eta ta'amus suq wala yuqaddiruna. Nah, kamu kopi weakeun ngujuin. Nelpon we. Di HP mama, di HP ade. Wala yuqaddiruna jeung moal mampu. Wala yuqaddiruna jeung moal mampu eta fuqara ala syira'i
kana meserna eta ta'amusuk. Ala syiroi kana meserna minhu tina eta ta'amusuk. Fayata'addauna mangka bakal milaraan. Bidzalika kana eta ta'amusuk. Patadhabu mangka leungit naon barakatuhu berkahna eta ta'amusuk. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bahwa orang yang memiliki sifat waro ini akan diuji dengan 3 perkara, kemudian sifat waro ini memiliki keuntungan 3 perkara juga. Nah, maka di sini kita harus tahu dalam hal apa saja kita waro. Sifat waro yang harus kita miliki ini apa saja? Seorang santri harus waro dalam hal apa saja? Dalam aktivitas apa saja? Dalam amal apa saja? Nah, wa minal waroi ayyahtariza anisyibai. Seorang santri ya harus bisa memiliki sifat waro ya dari sifat waro yang ada. Yang pertama ayyahtariza anisyibai, menjaga dirinya dari perut kenyang. Nah, jadi seorang santri itu harus menjaga diri dari perut kenyang. Gitu ya. Maksudnya apa? Jadi, seorang santri itu jangan terlalu banyak makan. Ya. Jangan terlalu banyak makan. Boleh kita misalkan membuka adrahi, mabar, makan bareng ya, gitu. Nah, itu ya biasa santri mah. Nah, silakan asalkan makannya kita tidak mengganggu terhadap kondisi otak kita. Biasanya kalau orang sudah dikasih makan yang banyak kan hawana tunduhnya. Namun wareg tunduh hawana teh. Haorea mah diajar teh gitu. Haorea mah ngaos teh gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya seorang santri harus memiliki sifat waro. Yang pertama, harus bisa menjaga dirinya dari makan terlalu banyak makan. Maksudnya adalah makan yang berlebihan. Jadi tidak boleh makan yang berlebihan. Makanya Rasulullah mengisyaratkan kepada kita semua, ya, makanlah sebelum kita lapar, berhentilah sebelum kita kenyang. Gitu. Jadi makan sebelum kita lapar, berhenti sebelum kita kenyang. Maksudnya apa? Agar kita bisa memaksimalkan waktu kita, ya. Kita butuh makan untuk kepentingan jasmani, kita butuh belajar untuk kepentingan rohani. Akan tetapi tidak boleh kita berlebihan. Makan pun tidak boleh berlebihan. Jangankan makan, minum pun tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi madarat, tidak akan menjadi manfaat bagi diri kita. Jadi tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maaf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, gitu, yang israf, gitu ya. Jadi santri mah harus sigar tengah saja, biasa-biasa, makan secukupnya, gitu ya, tidur secukupnya, ya, istirahat secukupnya. Jadi tidak perlu berlebihan, karena sesuatu yang lebihan akan membahayakan. Contoh saja, ketika kita minum, ya, kalau berlebihan ini bahaya. Apalagi ketika kita minum, ketika kita makan yang berlebihan, dan hasil dari makan dan minum yang berlebihan itu akan membuat diri kita misalkan lupa atau were, bahasa sekarangnya, ini menjadi haram yang kita makan itu. Ya, kita minum, ya, walaupun minuman yang kita minum itu minuman halal, akan tetapi minumnya berlebihan dan membuat kita menjadi mabuk, menjadi lupa, menjadi were atau menjadi gila bahasa kasarnya. Ini menjadi haram minuman yang halal itu. Kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu akan menjadi haram.
Begitu juga makanan, ketika kita makan sesuatu yang halal, baik, akan tetapi dimakannya berlebihan, kemudian berdampak pada diri kita, menjadikan diri kita lupa, ya, menjadikan diri kita hilang ingatan, gitu ya. Nah, ini makanan yang kita makan ini akan menjadi haram dan tidak bermanfaat bagi kita semua. Makanya jangan berpatokan makanan yang haram itu makanan yang sudah berlebar haram. Makanan yang halal pun bisa menjadi haram kalau dimakan berlebihan. Begitu juga minuman. Jadi kuncinya bukan dari hukum makanan dan minuman itu, tetapi apabila digunakannya tidak berlebihan, maka makanan itu akan tetap menjadi makanan yang halal dan baik. Halalan thayyibah. Asal jangan berlebihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga diri kita dari banyaknya tidur. Wa kasratin naum. Seorang santri pelajar harus bisa mengatur waktu istirahat, waktu tidur kita. Jangan berlebihan. Santri tong seueur teuing bobo, tong kebluk. Nah, hari dikobongnya, dikobong mah santri mah justru ya sanajan aya bahasa sarena jalma anu berilmu leuwih hade tibatan ibadahna jalma anu bodoh. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya jalma orang yang bodoh. Walaupun ada dalil seperti ini, akan tetapi kita harus bisa menjaga waktu istirahat kita, terutama tidur. Jadi tidurnya harus betul-betul yang cukup, ya. Kemudian tidurnya harus betul-betul pada waktu yang sudah disesuaikan seperti yang kemarin, tidak pada waktu yang dua yang sudah disampaikan di minggu-minggu kemarin, ya. Nah, itu. Jadi waktu istirahat, waktu kita tidak tidur, kita gunakan dengan waktu yang baik. Waktu tidur pun kita gunakan dengan baik, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak, gitu. Ieu mah ti naon teh? Ti mimiti beres isya tapi keun ka subuh ngagoler we, beres subuh ngagoler deui. Itunya ngan pagaweana teh sare jeung sare we. Kerjaannya tidur saja gitu. Sampai di kobongna teh disebut Abu Naom, si tukang sare gitu. Ya, karena dia sering tidur, kelihatannya tidur terus gitu ya. Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas yang lebih banyak dilihat oleh teman-temannya, ya, selain tidur, ya. Nah, ini kurang baik. Seorang santri yang ingin memiliki sifat waro, maka kurangi tidurnya. Caranya bagaimana dengan mengurangi tidur? Mengatur waktu tidur itu dengan baik. Ya, walaupun malam itu disediakan untuk mengambil faidah, mengambil pelajaran dari ilmu. Nah, kita atur waktu tidur kita. Ya, jangan sampai waktu istirahat untuk tidur kita gunakan buat hal-hal yang tidak berguna. Kemudian waktu tidur waktu kita belajar kita gunakan untuk tidur. Jadi ada bahasa ketika orang lain belajar ia tidur, orang lain tidur ia belajar, gitu ya. Nah, waktu yang paling baik untuk seorang santri itu, waktu tidur yang paling baik itu bagaimana dia bisa mengatur waktu tidurnya dengan cukup, ya, dengan cukup. Ya. Jadi walaupun tidurnya sebentar, 2 jam, 3 jam, tapi itu dirasa cukup, maka itulah tidur yang paling baik. Kalaupun tidurnya 8 jam, biasa santrinya sok begadang, dibales we geus subuhna. Walaupun tidurnya 8 jam gitu, sampai berjam-jam, tapi kalau tidur itu mengganggu aktivitas kita, ya, maka itu tidurnya bukan tidur yang baik. Jadi harus betul-betul tidurnya yang cukup, ya. Nah itu, jadi kita harus bisa mengurangi tidur kita, ya. Kemudian wa kasratul kalami fi ma la yanfa'u. Santri, seorang pelajar harus mengurangi untuk berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi
Kalau kita berbicara dengan teman, dengan santri, dengan sesama pelajar, bicarakan hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Maksudnya tidak membicarakan sesuatu yang sia-sia. Ngobrolkeun kaditu kadieu ngaler ngidul hal yang tidak bermanfaat, apalagi membicarakan orang lain, itu tidak ya diperkenankan bagi seorang santri. Jadi apa yang dibicarakannya itu harus menjadi ilmu, harus menjadi sesuatu yang bermanfaat, gitunya, harus berfaedah, ya, tidak hal yang sia-sia gitu. Dikobong, aya waktu ngobrol, aya waktu ngadares, aya waktu kulam, diatur waktunya gitu. Jadi jangan sampai waktu ngaji dipakai ngobrol, aya waktu ngobrol misalkan dipakai ngaji gitunya. Nah, jadi tempat harus bisa memanage waktu. Seperti yang sudah Kajiya sampaikan sebelumnya, harus bisa memanage waktu. Ada waktunya, ada jam tayangnya. Gitu. Wah, jam tayang ngobrol beres, selesai beres. Jam tayang ngaderes beres. Jam tayang jang ngalamun misalnya sekian jam, sekian menit, itu berjam-jam, sekian menit misalkan beres, udah. Jadi ada di waktu. Itu. Menghindari kita berbicara banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi membicarakan keburukan, hal-hal yang kotor, ini tidak boleh, itu ya. Jadi ya nanti silakan yang di Zoom yang sudah hadir di Zoom meeting boleh, ataupun yang di live di Facebook kemudian di Instagram, silakan yang mau bertanya boleh, nanti dikumpulkan pertanyaannya, nanti kita mengadakan sesi tanya jawab. Nah itu, jadi kembali ke persoalan tadi, seorang santri harus memiliki sifat waro. Pertama, harus menjaga dirinya dari pola makan. Jadi jangan makan berlebihan, jangan sampai perutnya terlalu kenyang. Kemudian harus menjaga dirinya dari kebanyakan tidur. Dan kemudian harus menjaga dirinya dari kebanyakan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Nah, kemudian setelah yang 3 tadi, seorang santri pun ayyahtariza an akli ta'amisu. Seorang santri agar memiliki sifat waro, dia harus menjaga dirinya dari memakan makanan dari pasar. Bagaimana kita menjaga makanan-makanan dari pasar? Maksudnya adalah kita menjaga diri kita dari makan makanan dari pasar, maksudnya makanan yang sudah matang. Jadi asakan dia mah. Gitu. Jadi kita membeli makanan untuk kita makan, makanan yang sudah matang dari pasar. Nah, ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Gitu. In amkana, kalau memungkinkan. Jadi kita ke pasar itu apa? Ke pasar ya kita mah membeli makanan mentahan boleh, silakan. Kalau mentahan, ya sambelen, sayur sopen gitunya. Ari mentahan mah teu naon, teu sawios, tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud di sini menjaga makanan yang sudah matang. Jadi ngahaja geser tuangeun tos asak gitunya. Dituang gitu. Nah itu geser naon teh kue nutos jadi, barang jadi, makanan jadi di pasar. Nah ini yang harus dijaga. Gitunya. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya nanti itu kalau tidak memungkinkan nanti ada keringanan lain gitu ya. Tapi diusahakan seorang santri agar memiliki sifat waro itu harus menjaga memakan makanan dari pasar, makanan jadi gitu ya. Makanan jadi, bukan makanan mentah. Kalau makanan mentah masih diperbolehkan, tapi makanan jadi yang tidak boleh itu. Kalau memungkinkan. Kenapa tidak boleh? Kenapa makanan jadi gitu ya? Beli kue, beli roti, beli bala-bala di pasar. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus dijaga? Nah, li'anna ta'amas suqi aqrabu ilan najasati wal khabatsati.
Karena makanan dari pasar itu biasanya mendekat dengan sesuatu yang najis, dekat dengan sesuatu yang kotor. Itu. Coba bayangkan, yang namanya pasar itu pasti tempatnya rujit, geleh, dekil, and dekucel. Itu pasar. Jadi pasar itu suasananya riweuh, rame, recok, kotor, pas sedak-sedak, rujit, ya. Itu kan ya, itu pasar. Jadi pasar itu mau aya anu tenang, siga di rumah sakit moal, anu bersih moal. Pasar apa pasti kotor. Itu. Sebab segala aya pasar mah. Itu tukang lauk teh anu hanyir-hanyir, tukang pedak teh gitunya, tukang segala rupa lah. Tukang tarasi itu pokoknya mah segala rupa. Inilah pasar. Nah, makanya makanan jadi yang ada di pasar itu aqrabu ilan najasati wal khabasah. Dekat dengan sesuatu yang najis dan dekat dengan sesuatu yang kotor. Contoh, misalkan boleh jadi ketika kita membeli sesuatu dari pasar, beli makanan, beli bala-bala di pasar. Siapa tahu bala-bala itu pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat apa? Lalat hejo gitunya, laler hejo. Bisa jadi. Dari mana lalat hijau itu? Ya mungkin dari tempat dari pedagang ikan atau pedagang yang bau hanyir gitu ya. Bisa hinggap di makanan jadi itu. Gitu. Atau misalkan kita membeli sesuatu makanan jadi, beli kue di pasar, boleh jadi misalkan pernah dipegang oleh beberapa orang, lalu kita membeli dan makanan yang sudah kita beli itu adalah makanan yang sudah dipegang oleh banyak orang. Ini kan mendatangkan kotor, mendatangkan najis, tidak steril. Ya, tingkat sterilisasinya kurang. Itu makanan dari pasar, makanan jadi. Makanya ini dicegah. Bagi seorang santri, bagi seorang pelajar, ya, yang ingin memiliki sifat waro di dalam dirinya. Nah, ini harus dijaga baik-baik oleh kita, gitu ya. Jadi menjaga makanan jadi dari pasar, gitu. Karena pasar itu sifatnya kotor, gitu. Kotor, bau, gitu. Segala rupa aya, gitu pasar mah. Kemudian di pasar mah tukang kupat tahu, tukang buburnya, naon teh ari nu meser seueur, yang beli banyak, kemudian dia menyediakan piring misalkan hanya 5 piring atau 10 piring, yang beli puluhan. Eta piring bekas dipakai, ya, kemudian mau dipakai lagi, dicuci nate, diwasus nate ku emberna alit, bari tos kotor, dicuci. Nah, itu yang menyebabkan kotor itu. Jadi tidak dengan air mengalir, tapi air yang sudah ada pada ember itu. Nah, ini, jadi menjaga diri kita dari memakan makanan dari pasar. Makanannya makanan jadi, ya. Tolong dicatat baik-baik. Bukan tidak boleh membeli makanan dari pasar, tapi tidak boleh membeli makanan jadi. Ya, kalau ke pasar biasanya membeli makanan mentah, atahanana gitu, untuk dimasak di rumah, gitu ya. Itu kalau memungkinkan. Kajian gimana kalau misalkan memang membeli, memang kalau di rumah repot kalau memasaknya. Ya kalau misalkan repot, tidak mungkin, ya mungkin ya ada rukhsah. Ya, silahkan saja. Akan tetapi untuk memiliki sifat waro di dalam diri kita, maka kita harus menjaga makanan ini. Ya, itu. Nah, wa abadu an dzikrillah wa aqrabu ilal ghaflah. Menjauhkan dari zikir kepada Allah, mendekatkan kepada lupa. Ya, namanya di pasar. Di pasar matunya beborowokan, itu gandeng teh. Jadi jauh dari zikir kepada Allah itu, ya. Itu. Jadi sifat waro ini gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Nah, kemudian bagaimana ketika kita melihat, baik ketika kita membeli
makanan di pasar. Kalau misalkan kita mampu untuk tidak membeli, kita berusaha untuk tidak membeli, kita bisa untuk tidak membeli makanan jadi dari pasar, kemudian kita membeli. Apa yang akan kita dapatkan? Apakah kita akan memiliki sifat waro itu? Fatadhahabu barakatuhu. Maka akan hilang keberkahan dari makanan itu. Jadi seolah-olah hilang keberkahan dari makanan itu. Kenapa hilang? Karena tadi ya mendekatkan kepada sesuatu yang najis dan sesuatu yang kotor. Itu ya, ini dicegah. Dilanjutkan ya untuk melogat bahasa Sundanya. Wahukia jeung dihikayatkeun. Wahukia jeung dihikayatkeun annal imama sanyana imam asy-syaikhul jalila asy-syaikho Syekh al-jalila anu agung Muhammad bin Fadl kana eta buktos Muhammad bin Fadl, Syekh Muhammad bin Fadl fi hali ta'allumihi dina waktos diajarna, dina waktos ngajina la yakulu taranuang min ta'amis suqi tina tuangeun pasar. Wakana jeung buktos saha abuhu ramana eta Syekh Muhammad eta yaskunu anu calik firrostaki dina hiji lembur, dina hiji kampung fil qaryah ya, dina hiji kampung. Wa yuhayyi'u jeung sok nyayogikeun wa yuhayyi'u jeung sok nyayogikeun eta abuhu nyaeta ramana Syekh Muhammad ta'amahu kana tuangeunana Syekh Muhammad wa yadkhulu jeung lebet ilaihi ka Syekh Muhammad yaumal jum'ati dina dinten Jumat. Faro'a mangka ningali eta abuhu teh ramana nya, ramana Syekh Muhammad. Faro'a mangka ningali eta ramana Syekh Muhammad fi baiti ibnihi di kamarna putrana eta Syekh Muhammad. Fi baiti ibnihi di kamarna putrana eta abuhu nyaeta di kamarna Syekh Muhammad nya. Khobzas suki kana roti di pasar. Khobzas suki kana roti pasar. Roti tuangeun nya kana roti pasar. Yauman dina hiji dinten falam yukallimhu mangka henteu nyarita. Falam yukallimhu mangka henteu nyarios, henteu nyarita eta abuhu ka Syekh Muhammad. Sahison karena bendu, karena ngewa alaihi ka eta Syekh Muhammad. Fa'tadaro mangka nembongkeun alasan. Fa'tadaro mangka nembongkeun alasan saha ibnuhu putrana eta abu nyaeta Syekh Muhammad nya. Faqala mangka ngucap eta Syekh Muhammad teh mastaroituhu ana walam ardau bihi. Apik sadayana ulama validalika mangka karena eta yatawarrauna validalika mangka eta yatawarrauna apik wufiku maka maparin taufik ka eta ulama kabeh lil ilmi kana ilmuna wan nasri jeung kana nyebarkeun ilmuna.
hatta bakia sehingga langgeng naon ismuhum jenenganana eta ulama sadayana ila yaumil qiyamati dubika dinten kiamah. Sakitu heula lah. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat satu kisah, satu hikayat, satu kisah dari seorang ulama. Jadi seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Fadl. Nah, Syekh Muhammad bin Fadl ini ketika dia belajar, ketika dia pesantren dulu, ketika dia belajar ilmu, yang dia lakukan adalah la yakulu min ta'amisuk. Dia tidak pernah memakan makanan dari pasar. Jadi ketika dia belajar itu, ya, ketika dia belajar di pondok, dia tidak pernah memakan makanan dari pasar. Ya, kenapa? Karena ingin memiliki sifat waro. Jadi tidak pernah dia memakan makanan dari pasar, gitu ya. Itu. Nah, dia tidak pernah makan makanan dari pasarnya. Nah, kemudian wakana abuhu yaskunu firrosta. Nah, kemudian ada seorang ayah dari Syekh Muhammad. Jadi ramana Syekh Muhammad, ayah dari Syekh Muhammad ini, ya. Wa yuhayyi'u ta'amahu, dia selalu menyiapkan makanan untuk Syekh Muhammad. Jadi bahasa orang nama ngiriman, ngintunan gitu nya. Santri kan sok digintunannya ku sepuhna dikiriman oleh orang tuanya, ada yang sebulan sekali, seminggu sekali, ya kalau tiap hari mungkin tidak ada ya. Seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, dikiriman oleh orang tuanya. Nah, Syekh Muhammad ini selalu diberikan bekal oleh orang tuanya. Selalu diberikan bekal. Uangnya, makanannya pun selalu diberikan bekal. Jadi orang tuanya itu selalu membawa makanan untuk Syekh Muhammad ini buat bekal di pesantren dari rumah. Jadi bahasa orang mah masakna di rumah, di bumi dipang masakeun. Gitunya. Nah, wa yuhayyi'u ta'amahu. Orang tuanya selalu menyiapkan makanan untuk dirinya. Menyiapkan makanan untuk dirinya, untuk Syekh Muhammad ya, yang sedang belajar di pondok. Nah, wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah. Nah, orang tuanya itu selalu datang di hari Jumat. Nah, berarti Syekh Muhammad itu dikirimi makanan, dikirimi bekal oleh orang tuanya seminggu sekali. Karena orang tuanya selalu datang pada hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat orang tuanya mengirim makanan kepada Syekh Muhammad. Nah, karena orang tuanya selalu memberikan makanan itu, tidak pernah ya menyuruh Syekh Muhammad untuk membeli makanan di luar. Gitu ya. Nah, kamu di pesantren mah tos aya kantin, nah enaknya tos aya kantin kan enak, tinggal beli makanan teh di kantin gitu, teu pada keluar tebih-tebih, komo di ka pasar gitu nya. Beli makanannya di kantin gitu. Nah, Syekh Muhammad itu selalu dikirim makanan oleh orang tuanya. Setiap minggu kirim makanan gitu. Nah, itu. Nah, suatu ketika ya, ketika orang tuanya datang menengok, membawa bekal makanan untuk anaknya Syekh Muhammad ya, kemudian orang tuanya ternyata melihat faro'a fi baiti ibnihi, melihat di kamar anaknya itu ya, khobzas suk, ada roti dari pasar. Jadi orang tua kan ketika mengirimkan makanan tahu ya makanan di mana. Orang tua tahu apa yang diberikan kepada anaknya, dikirim kepada anaknya kan tahu. Ketika pas masuk kamarnya, kamar anaknya, yaitu kamar Syekh Muhammad, dia melihat kok ini ada makanan, ada roti, kok bejasuk, ada roti dari pasar. Bari roti nugget dibungkus. Jadi rotinya roti tidak ada kemasan gitu. Nah, melihat ada makanan roti di kamar anaknya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dengan rasa kaget, ya, kaget, falam yukallimhu. Orang tuanya Syekh Muhammad tidak berbicara, diam 1000 bahasa, sambil menunjukkan gelagat yang sedikit marah dan kecewa kepada anaknya, gitu ya. Sahiton itu. Jadi menunjukkan kesan yang marah, bendu, ngewa kepada anaknya.
dengan adanya makanan yang ada di kamarnya itu. Makanan dari pasar ya, sepotong roti. Jadi orang tuanya marah. Marahnya itu tidak langsung marah, tapi menunjukkan dia tidak berbicara dan menunjukkan wajah yang seperti kecewa, benci. Nah kemudian karena melihat bapaknya seperti itu, kenapa kok abi atau ayah tidak seperti biasanya? Biasanya ketika bertemu anak, menyapa, ya senang bertemu anak, kemudian bertanya kabar bagaimana. Nah ini mah ketika masuk bertemu dengan Syekh Muhammad, langsung menunjukkan rasa marah. Marahnya tapi tidak berbicara, tapi marahnya dengan memendam kekecewaan. Langsung baud gitu bahasa orang. Nah si bapak teh ben langsung baud, itu aya naon gitunya. Nah baud. Nah ternyata Syekh Muhammad bertanya-tanya, kenapa bapaknya seperti ini? Akhirnya dia Pak Tadarobnihi. Kemudian dia memberikan alasan, ya, bahwa ternyata Syekh Muhammad sudah mengetahui anaknya, ayahnya ini marah karena ada sepotong roti. Itunya kan supaya tinggal, kunaon si bapak ngamaknya, bageud wae. Ah, sigana ieu aya tuangan ieu. Seperti kieu nya, lamun ayah santri anu tara biasa ngarokok gitunya, cek bapak nate awas tong ngarokok yang di pasantren mah, mun ngarokok awas pokokna mah duit bakal tong dipake rokok. Efeknya pas ngiriman di kamarna di kobongna aya rokok, kan baut si bapak teh meureun nya. Nah kunaon si bapak baut pasti tinggal lihat, oh iya aya rokok, aduh kanyahoan ngarokok cenah kitu nya. Nah gelagatnya seperti itu gitu, gelagat kecewaan teh. Kemudian Syekh Muhammad menyampaikan kepada orang tuanya yang sedikit marah itu, faqala mastaroituhu ana walam ardi bihi. Abdi mah teu ngagaleug ieu Bapak gitu. Jadi langsung Syekh Muhammad yang berbicara. Wahai ayahku, saya tidak membeli ini. Langsung ditunjukkan si rotinya. Saya tidak membeli ini. Dan saya pun tidak mau membeli ini, tidak ridho, tidak mau membeli ini. Gitu. Walakin ahdarahu syariki, tapi ini diberi oleh teman saya. Ini diberi oleh teman saya. Itu. Jadi Syekh Muhammad mengatakan dia tidak mau dan dia tidak membeli makanan dari pasar, tidak membeli roti itu, dan dia tidak mau roti itu dari pasar itu. Hanya temannya yang memberi kepada dirinya gitu, temannya yang memberi kepada diri gitu. Nah bagaimana jawaban dari orang tuanya? Faqala abuhu lau kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari'a syarikat. Kalau misalkan kamu, kata ayahnya kepada anaknya, kepada Syekh Muhammad, kalau misalkan kalau kamu betul-betul orangnya warok, hati-hati, orangnya apik, teliti, lam yajtari'a syarikaka, pasti temanmu tidak akan berani memberikan itu kepadamu. Kenapa dia berani? Berarti kamu tidak memiliki sifat warok dan kamu tidak apik dalam makanan. Nah, itu. Jadi itu yang disampaikan oleh ayahnya kepada anaknya. Jadi marahnya anaknya kepada ayahnya kepada anaknya itu karena sepotong roti itu. Kalau betul-betul kamu orangnya hati-hati, kalau kamu orangnya warok, kalau kamu memang apik dalam makanan, pasti teman kamu tidak akan berani memberikan itu. Kalau kamu tidak apik, pasti temannya pasti bakal memberikan. Gitu. Jadi gambarannya, teman kita tidak mungkin akan mengajak kita kalau kita tidak menyukai itu. Misalkan, awas Jang, awas nak, tidak boleh ke warnet. Iya, tidak akan ke warnet. Tiba-tiba anaknya ketahuan ke warnet. Ya, apakah anaknya itu salah atau siapa yang salah? Atau temannya yang salah? Ketika anaknya ditanya, kenapa kamu ke warnet? Saya diajak oleh teman saya. Gitunya. Saya diajak oleh teman saya. Tadinya tidak mau, tapi diajak oleh teman saya. Ya, ini jawaban benaran.
Tapi sebetulnya temannya pun tidak akan mengajak kalau dia tidak mau. Gitu. Karena dia mau, ya diajak. Gitu. Makanya jangan menyalahkan orang yang mengajak. Salahkan diri kita. Apakah kita siap ya untuk tidak diajak atau tidak? Abi mah da ngiringan teh kusabab aya nu ngajak we, da pamita nu ngajak pemual. Nah, misalkan nah teu ngaji, jang tadi teu ngaji. Saleresa mah hoyong ngaos abi teh ngan diajak ku rencangan tong ngaos we cenah. Gitunya. Yang disalahkan bukan teman yang mengajak, tapi sikap yang ada pada diri kita. Kalau kita siap untuk tidak diajak ke hal-hal yang tidak baik, maka teman kita tidak mungkin mengajak kita. Seperti kieu we ayeuna, contoh seorang santri mengajak kepada temannya untuk nonton konser dangdutan. Ayo urang dangdutan tong ngaji ayeuna mah. Kalau yang diajaknya temannya itu baik, abi mah da ka pesantren rek ngaos. Saya tidak mau diajak hal-hal yang tidak baik. Pasti temannya itu tidak akan mengajak lagi. Tidak mau mengajak itu. Kenapa temannya terus-terusan mengajak? Berulang-ulang mengajak. Karena temannya tahu bahwa dia mah orangnya ketika diajak pasti mau. Nah gitu ya. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkan sikap yang ada pada diri kita. Siap tidak kita memiliki sikap untuk menjauhi ajakan orang lain, ajakan yang tidak baik. Gitu. Jadi entong pedah aya kesempatan diajak, jadi kita berusaha ya berusaha untuk menyalahkan teman yang mengajak. Ada abi mah diajak, ada abi mah diajak di kamar gitu ya. Nah, jangan menyalahkan orang yang mengajak, tapi salahkan sikap yang ada pada diri kita. Kalau kita sikapnya kuat, istiqomah, konsisten untuk tidak melakukan keburukan ya, sesuatu yang diajak, maka teman yang mengajak pun tidak akan mengajak lagi dan akan berhenti untuk mengajak tidak baik. Gitu ya. Itu. Jadi tadi lamun misalkan sikap kita ya betul-betul warok, apik, tidak akan memakan makanan dari pasar, makanan yang sudah jadi dari pasar. Ketika ada teman yang mengajak atau memberi makanan dari pasar, nih saya punya makanan dari pasar, kamu mau? Kalau kita sudah punya sikap, saya tidak mau, saya tidak diperbolehkan. Saya sudah niat tidak akan memakan makanan dari pasar. Pasti teman yang memberinya itu tidak akan memberikan lagi kepada dirinya, tapi akan memberikan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi sikap waro ini salah satunya adalah sikap kita untuk menjaga diri kita dari makanan, menjaga diri kita ya dari banyaknya tidur, menjaga diri kita dari banyaknya bicara yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Salah satu menjaga makanan adalah dengan menjaga makanan yang sudah jadi dari pasar. Tapi kita belilah ya santri makanan dari pasar, makanan yang belum jadi dipasak, ya digoreng di rumah atau digoreng di kobong gitu ya. Jadi tidak di makanan yang sudah jadi, yang sudah tinggal makan gitu ya, yang siap saji. Mungkin itu saja dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Sep, boleh yang sudah menyampaikan lewat chat, silakan. Yang mau bertanya, silakan boleh dibacakan Sep. Di chat mah ya Kak, tapi Abe yang naros. Cek, yang naros Kak. Rok mangga. Tadi teh kan santri teh sahendana kedah aya opatnya Kak. Waro nu kedah diikuti. Menjaga diri dari perut kenyang, menjaga diri dari tidur, mengurangi pembicaraan, sareng menghindari memakan makanan jadi dari pasarnya kayaknya. Nah, misalkan eta teh tos dilaksanakeun Kak, aya hiji deui masalah biasana dina menuntut ilmu, upami misalkan nuju mengulang pelajaran, nuju menghafal atau napi ngerjakeun tugas upami anggo pelajar teh kadang-kadang tidak efektif Kak. Jadi dina sajam belajar eta teh kan kadang sok langkung seueur ngalamuna terus memikirkan hal lain lah. Terus ayeuna kan aya HP kadang-kadang seueur ningali HP. Nah eta teh kumaha waro dina hal eta gitu Kak. Soalnya jadi tidak efektif kan belajarna gitu sih Kak. Berarti dina menjaga bicaranya.
Ya. Mohon gangguan sapersa Kak. Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya dari Zoom meeting ya. Nanti dari Instagram atau nanti yang dari Facebook yang mau bertanya silahkan ya. Tadi pertanyaannya bagaimana? Tadi ketika menjaga agar kita menjadi waro itu menjaga makanan, menjaga tidur, kemudian menjaga bicara yang tidak bermanfaat ya. Bagaimana cara kita untuk menjaganya ya. Sedangkan memang ketika kita sedang belajar pasti ada gangguannya. Memang betul ya. Ketika kita belajar pasti ada gangguannya, apalagi kita sudah memiliki alat komunikasi yang terus tidak lepas ya. Nah, ketika kita belajar ya, makanya dari awal kita sampaikan bahwa dalam hal waktu ketika kita belajar ya sedang ngaji berlangsung ya, maka fokuskan kita untuk belajar itu ya. Seorang santri harus bisa fokus dalam satu hal ya, seperti yang sudah disampaikan oleh kajian pada minggu sebelumnya ya. Idza kunta fi amrin fakun fi. Ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan idza kunta fi amrin fakun fi. Ketika kita sedang berada dalam satu urusan fakun fi, maka fokuslah. Gitu. Maksudnya apa? Ya, tolonglah santri mah ya. Santri gaduh HP sadayana. Pelajar pasti gaduh HP sadananya. Nah, semua orang pasti punya HP. Tolong ketika kita sedang ngaji, ketika kita sedang kajian, ya bukan tidak boleh bawa HP, tapi berhenti dulu untuk mengoperasikan HP itu. Kadang orang mah teu nyadar, guru keur nerangkeun, kumpul, sugan teh tumpul teh keur ngadares efek teh keur nyaho HP gitu. Kadang HP teh terus berjalan. Nah, ini yang harus dijaga bagi seorang santri agar memiliki sifat waro. Bukan hanya memiliki sifat waro, agar kita bisa mengambil faidah dari ilmu yang sudah dipelajari. Gitu. Jadi di pembahasan sebelumnya ketika dalam mengambil faidah sudah disampaikan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Idza kunta fi amrin fakun fi." Ketika kita berada dalam satu urusan, maka kita harus fokus. Harus fokus dalam urusan itu. Jadi jangan idza kunta fi amrin ya. Kita jangan goib. Kita sedang ngaji, tapi seolah-olah kita tidak ada dalam ngaji itu. Maka hadirkan. Bukan hanya menghadirkan diri, tapi hadirkan ruh kita. Karena guru yang ada di depan ini boleh jadi guru yang sudah disampaikan sebelumnya ya, guru ijazah, boleh jadi guru mursyid, boleh jadi guru yang menyampaikan ilmu. Gitu. Nah, bagaimana guru itu bisa mengantarkan kita kepada pemahaman kalau kita tidak fokus, kita tidak ada dalam urusan itu. Nah, makanya ini salah satu kegagalan seorang santri, seorang pelajar susah untuk mendapatkan ilmu itu karena tidak fokus. Makanya guru ya mengulang pelajaran itu diulang-ulang terus. Santri harus mau ya mengulang-ulang pelajaran bab zakat, bab puasa, bab toharoh diulang-ulang terus. Untuk apa? Barangkali ketika sedang belajar satu bab itu kita sedang tidak fokus. Makanya perlunya pengulangan murojaah itu. Perlunya kita mengambil faidah itu. Ketika kita tidak fokus dalam satu pelajaran, ya kita tidak bisa mengambil pemahaman dalam pelajaran itu, ya. Nah, diulang kembali, itu maksudnya. Jadi pesannya, ketika kita dalam satu urusan, sedang berada dalam satu urusan, sedang ngaji, ya, sedang balagan, sedang sorogan, maka kita fokus dalam hal itu. Tong kemana-mana, HP lepaskeun heula. Gitu. HP lepaskeun heula. Tong imah guru nerangkeun HP sambil jalan. Guru seuri ieu seuri, sugan teh seuri teh jeung seuri kana
guru nuju ngalucu, efeknya seri ke nuju ninggal Facebook. Seri sedang aktif ya dengan media sosialnya. Itu. Jadi ini yang dikhawatirkan, Sep, ya. Jadi untuk semuanya, ya, untuk para santri, pelajar, pokoknya semuanya. Ketika kita belajar, sedang fokus dalam satu urusan, ya, sedang berada dalam satu urusan, sedang belajar, fokus. Ya, fokus, jangan masing-masing. Ini sebuah tantangan besar zaman sekarang ini, ya. Jangankan dalam ngaji, dalam keluarga pun sama, ya. Anak megang HP, orang tua megang HP, ibu megang HP. Datang ke rumah seorang ayah yang sudah lama bekerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah bukan ngobrol tapi main HP. Dengan ibunya main HP, anaknya main HP. Jadi susah. Fokus dalam satu urusan itu susah. Makanya manfaatkan seorang santri waktunya ketika belajar, ketika ngaji. Pertama, manfaatkan untuk mengambil faidah. Caranya dengan fokus. Ya, ini dalam hal mengambil faidah di bab sebelumnya. Kedua, manfaatkan ketika kita sedang ngaji pada saat itu, ya, dengan cara tidak membicarakan hal-hal yang lain. Tong ngobrol ketika ngawas mah. Jangan memperbanyak ngobrol. Apalagi yang diobrolkan itu temannya. Apalagi yang dibicarakan itu naudzubillah min dzalik gurunya. Ya, membicarakan yang tidak baik kepada gurunya. Wah, itu tidak suul adab gitu ya. Nah, ini manfaatkan waktunya. Ya, karena tantangannya salah satunya itu, ya. Mengurangi pembicaraan yang tidak baik, ya, dengan cara yang tadi. Ya, jauhkan hal-hal yang menimbulkan kita untuk berbicara yang tidak baik. Salah satunya tadi HP. Itu HP. Ini HP yang mengganggu, ini HP. Di HP itu sudah ada, ya. Semuanya, ya. Itu luar biasa. Nah, itu jadi mudah-mudahan solusinya ketika kita dalam satu urusan, ketika kita ngaji fokus. Ya, kembali lagi ke niat. Yuk urutkan dari awal, dari bab awal, dari masalah niat, ya, meluruskan niat. Kemudian tawakalnya harus ada. Kemudian muadobahnya harus ada. Kemudian jiddahnya harus ada, sungguh-sungguhnya harus ada. Kemudian apalagi mengambil faidahnya harus ada. Menghormati gurunya harus ada, menghormati ilmunya harus ada. Ini saling berkaitan sebetulnya, ya. Nah, dalam bab waro ini menguatkan kembali bahwa seorang santri biar tantangannya, ya, tantangan yang ada di depan mata ketika kita belajar, biar kita belajarnya bisa hasil ilmu yang dipelajari, maka kita harus fokus dalam urusan ngaji itu. Kesampingkan dulu HP-nya, kesampingkan dulu urusan yang lainnya. Kayak ngobrol mah terus beres ngawas sambil ngobrol. Nanti buka HP setelah kita ngaji lah. Ya. Ini tantangan luar biasa. Makanya sok niatkan. Ketika kalian semua, ketika para santri, pelajar melangkahkan akan menuntut ilmu, ketika akan ngaji, niatkan karena Allah. Niatkan dulu. Ya. Bismillah, niatkan karena Allah dulu, meluruskan niat dulu, ya. Nah, ini insya Allah yang akan meminimalisir hal-hal yang tidak baik tadi dalam ngaji, itu dalam belajar. Itu mungkin tantangan saya. Jadi fokus dalam satu urusan. Ya. Idza kunta fi amrin fakun fi. Ketika kita dihadapkan satu urusan, maka harus fokus dalam urusan itu. Maksudnya dalam hal itu ya, ketika langsung kita ngaji. Itu mungkin saya. Mohon Kak, iya di chat anu naros deui Kak. Mangga sok. Ada yang bertanya lagi silakan. Titeh dari, jadi izin bertanya Kak, apakah doa seorang ibu ketika memasak makanan untuk keluarganya, terutama anaknya, akan berpengaruh kepada perilaku anaknya tersebut? Misalnya anaknya tumbuh jadi anak yang soleh, suaminya jadi anak yang soleh. Jazakallah khair. Oh iya, terima kasih. Doa seorang ibu ketika memasak, ya, ini ada pertanyaan dari Zoom. Seorang ibu yang memasak, kemudian ketika dia sedang memasak, lalu dia memanjatkan doa untuk anaknya, semoga anak menjadi soleh, untuk suaminya, untuk keluarganya, didoakannya itu pada makanan yang akan dimakannya. Ini bagus. Orang tua zaman dulu seperti itu. Teringat kakek Kajia, ya,
Ya neh, ya. Neh sareng apa kapungkur kan gitu nya. Neh sareng apa kapungkur nuju naon ngakel teh ieu naon? Ngakel teh nya ngakel sangu. Jadi nasi supaya tidak panas gitu. Sudah matang nasi. Dulu mah pakai seeng gitunya. Diakel gitu. Diakel teh neh mah sambil ngadoa. Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Dihafal sampai ayeuna ku kaji. Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya lungsurkeun kaberkahan dina tuangan ieu ya Allah, lungsurkeun kaberkahan sing berkah di tuang kusadayana. Gitu. Itu bagus daripada ayeuna nyanyi. Ibu nuju masak nyanyi. Masak enog. Ya, masak enog we da ku carogena dipasihan ieu teh dipasihan resiko dapur teh kamu masak enog bungkul nyanyi teh sambil nyanyi anu pikat tersepen teh kecewa dengan suami nyeri wah bahaya itu bukan doa yang dipanjatkan tapi rasa kecewa maka apa yang diucapkan itu ya akan menjadi kenyataan itu jadi hati-hati ketika apa yang didoakan ya apa yang doakan maka itu yang akan terjadi ya jangan sampai ketika misalkan masak mendoakan jelek karena misalkan ibu disuruh masak atau misalkan yang sudah berumah tangga disuruh masak oleh suaminya lalu ketika disuruh itu kita sedang mengerjakan sesuatu lalu kita kesal menggerutu karena disuruh masak gitu pagi-pagi terus disuruh masak gitu misalkan suaminya sambil menggerutu gitunya nah itu apa yang akan kita ucapkan itu yang akan menjadi kenyataan. Nauzubillah min dzalik kalau yang diucapkannya itu tidak baik. Nah, seorang ibu ini memberikan namanya ini sebetulnya ini shock terapi ya. Ya. Shock terapi sebetulnya. Atau bisa jadi ini menjadi ini bagian doa ketika memasak gitu ya. Masak ditiupkeun heula gitu nya. Ya Allah mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan ya untuk suami makanan ini menjadi berkah, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi suami yang taat beribadah bertanggung jawab. Ini menjadi doa luar biasa ini, apalagi dari seorang ibu kepada anaknya. Waduh, ini keramat sekali dari seorang ibu. Nah, kemudian pas waktu tidur pun harus ya, ketika tidur anak tidur diusap kepalanya, hipnoterapi. Mendoakan sambil diusap yang sing cager Asep AA sing solehnya gitu sambil diharewaskeun we walaupun dia tidak mendengar tapi itu hipnoterapi itu doa gitu suami walaupun tidak mendengar kita masak di dapur ya dengan ucapan kita mudah-mudahan si papa teh tambah soleh tambah bager diucapkan ketika kita masak nah maka walaupun suami tidak mendengar ini akan menjadi doa ini bagus luar biasa. Nah, salah satunya itu. Makanya sekarang ada bahasa ketika anak mau sekolah, maka makanan yang pertama dimakan itu bukan jajanan dari luar, bukan jajanan dari kantin, tapi makanan dari orang tua yang dibawa dari rumah. Bisting, pakai bisting jadinya. Bekal roti di rumah, bekal nasi goreng masak orang tuanya gitu. Nah, ini bagus sih. Ya. Biar menjadi doa. Gitu ya. Jadi keramat, apalagi dari orang tuanya. Ini bagus luar biasa. Ya, mudah-mudahan karena orang tua itu doanya langsung mustajab gitu. Ya. Luar biasa ini, Sep. Itu mungkin, Sep. Siapa atur nuhun. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Kak. Enggak yang mau bertanya? Hatur nuhun atas masihan kesempatan Kang Genaros. Masih dalam hal membeli makanan di pasar. Kan kalau misalkan kita beli ke pasar itu tidak tahu, misalkan kita beli ayam. Ayam itu proses pemotongannya seperti apa, tidak tahu seperti apa. Terus kalau misalkan beli makanan sayuran-sayuran, tidak tahu barangkali sayuran itu dapat nyuri atau dapat apa gitu kayak. Nah, yang ingin saya tanyakan, akankah ada efeknya terhadap
tubuh kita atau perilaku kita dengan memakan sesuatu yang tidak tahu gitu prosesnya. Oke, itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sesuatu yang sampai kepada kita pasti atas perantara orang lain. Apapun, makanan, minuman, pasti perantara orang lain. Ketika kita membeli makanan dari orang lain, dan orang yang kita beli itu misalkan tidak tahu makanannya itu dari mana, berasalnya dari mana, dia mengadakan makanan itu dengan cara apa, tidak tahu. Terus kita makan, bagaimana? Apakah akan berpengaruh kepada kita? Makanya di sini ya, sesuatu itu bisa dibersihkan. Sesuatu bisa dibersihkan. Kenapa kita harus membeli makanan yang mentah-mentah dari pasar itu apa? Barangkali di sini bisa dibersihkan. Ketika kita membeli ayam dari pasar, lalu kita belum tahu bagaimana cara pemotongannya. Ketika ada pemotongannya yang tidak sesuai syariat, maka ayam yang mentah ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, ya. Dengan cara apa? Ya, bisa kita bersihkan lagi atau kita bisa lantunkan dengan, ya, mudah-mudahan ini ayam ini benar-benar ayam yang bersih, ayam yang jernih, penyembelihannya baik. Membeli sayuran pun gitu. Mudah-mudahan barang yang saya beli ini ya betul-betul barang yang hasilnya baik, bukan dari barang yang haram atau barang yang subhat. Gitu. Manfaat dari makanan mentah yang kita beli, kemudian kita makan nanti, makanya ini ada prosesnya, ya, dibawa ke rumah itu agar kita bisa membersihkannya. Beda dengan tadi makanan tadi yang sudah jadi, tidak mungkin dibersihkan lagi karena itu sudah jadi. Sok aina tos beli bala-bala dari pasar, apakah bala-balanya dicuci? Tidak mungkin. Rotina dicuci? Tidak mungkin. Disemprot? Tidak mungkin. Tapi kalau makanan makanan seperti mentahan, itu kita cuci dulu. Nah, makanya segala sesuatu pun pasti ini datangnya itu masih kotor. Harta kita juga sama. Kita mendapatkan harta, rezeki dari Allah, ini masih dalam keadaan kotor. Kenapa? Karena masih ada hak-hak orang lain yang ada pada harta yang kita dapatkan. Dibersihkan. Dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah. Sesuatu yang kita dapatkan pasti dalam keadaan kotor. Segala sesuatu. Nah, kita diberikan kesempatan untuk membersihkan itu. Dengan cara apa? Ya tadi kalau makanan kita bersihkan, makanan kita disterilkan lagi makanannya. Nah, ini upaya kita. Ya. Agar lebih maksimal bagaimana? Tidak mungkin kalau kita menanyakan. Kita membeli kangkung di pasar, kemudian kita ingin tahu, kasih mang, iya kangkung teh halal atau haram. Jadi mang teh duka ada abdi ge nyanak ti batur. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang yang mengambil dari si mang tadi, gitu. Menanya lagi, ini kangkung dari mana? Saya juga ngambil dari orang. Terus aja bertanya sampai kepada apa? Itu tidak mungkin menghabiskan waktu. Gitu ya, tidak mungkin. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya bahwa barang yang sudah kita beli ya lalu kita cuci. Kita bersihkan dengan lisan kita, dengan tangan kita. Kalau dengan tangan kita membersihkan, dengan lisan kita bersihkan bahwa ini betul-betul nanti mudah-mudahan apa yang kita makan tadi saya sambungkan dengan tadi pertanyaan dari Teh Dery. Itu ya. Jadi apa yang kita makan ini mudah-mudahan ini menjadi halal, menjadi berkah, menjadi daging buat saya yang memakan makanan ini. Jadi dibersihkannya dengan itu. Insya Allah, walaupun memang kita tidak tahu itu makanannya makanan haram, kemudian makanan dari hasil curian, makanan dari hasil yang tidak baik, ya. Dan kita membelinya dengan cara yang baik, membeli dari seorang pedagang, lalu kita bersihkan. Karena ketidakmungkinan kita untuk bertanya menelusuri makanan ini dari mana, kecuali kalau kita siapnya apa? Kalau kita misalkan mau ayam, kita punya ayam di rumah, kita potong sendiri, kita urus sendiri. Kalau kita pengen bikin sop,
ya kita melak wortel, kita melak engkol. Kalau kita pengen makan kangkung, kita tanam kangkung. Kecuali kalau seperti itu kita tahu prosesnya, gitu ya. Tapi kalau kita mengambil dari orang lain, tidak memungkinkan. Ada batasan kita untuk sampai tahu ini makanan ini dari mana. Yang penting bentuk terlihatnya sehat, ya, terlihatnya baik, bagus untuk dimakan, lalu kita bersihkan supaya tadi hal-hal yang tadi menghindari makanan ini hasil curian atau apa, kita bersihkan, ya, dengan doa tadi, dengan doa sambil diwasuh, ya, dibasuh. Mudah-mudahan ini barangnya barang saya dapatkan, mudah-mudahan barangnya barang halal dan baik untuk dimakan. Gitu. Itu mungkin caranya, gitu ya. Karena dengan keterbatasan, kalau kita melibatkan orang lain tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita bertanya sampai kepada ujungnya. Kita bertanya dari hulu sampai kepada hilir, tidak. Pasti ada kerepotan, ya, pasti ada kerepotan. Kita niatkan saja, apapun yang akan kita makan dari makanan itu, mudah-mudahan ini menjadi daging dan akan menjadi ladang ibadah, bekal untuk ibadah. Makanya di sini perlunya doa itu apa? Doa itu untuk mengkanter, menjaga apa yang kita lakukan ini jauh dari hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Itu mungkin itu. Mangga, ada lagi yang dari Instagram, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sep, ayah dari Sep tuh naro Sep. Terus ayah Kak, terus Sep. Percaya terus setengah salapannya, aduh ya, hari ini mungkin top skor ya, sampai jam 8.35 menit ya, top skor biasanya jam 8 lebih gitu ya, ini jam 8:30. Tidak apa-apa ya, mudah-mudahan yang hari ini sudah bergabung di Instagram, di Facebook, kemudian di Zoom, mudah-mudahan apa yang kita usahakan dari waktunya yang kita keluarkan mudah-mudahan menjadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan untuk minggu selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para santri mudah-mudahan kayak mingon payun mah atau minggu selanjutnya biasa bertemu langsungnya. Saya biasa di madrasah lah insya Allah. Kayak tinggal situasi kondisi Cimahi, Bandung, apakah sudah masuk ke zona hijau atau belum. Kalau masuk ke zona hijau, bagi para santri tetap ngaji di madrasah, di pesantren, ya, awasna. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.